Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wulandari dari Prodi Pariwisata Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum bisnis pariwisata yang berlaku di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengenai sejarah dari Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah merupakan kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang terletak di Jakarta Timur. Area dari Taman Mini Indonesia ini yaitu sekitar 150 hektar atau 1,5 km persegi yang terletak pada koordinat 6 derajat lintang selatan. Di Indonesia, hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk dan corak bangunan yang berbeda. Bahkan, tidak jarang satu suku bangsa memiliki lebih dari satu jenis bangunan tradisional. Bangunan atau arsitektur tradisional memiliki lebih dari satu jenis bangunan tradisional. Bangunan atau arsitektur tradisional yang mereka buat selalu dilatar belakangi oleh kondisi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki oleh setiap bangsa. Di Taman Mini Indonesia Indah, gambaran tersebut diwujudkan melalui anjungan daerah. Anjungan daerah ini mewakili suku-suku bangsa yang berada di 33 provinsi Indonesia. Anjungan ini dibangun di sekitar danau dengan miniatur kepulauan Indonesia. Secara tematik dibagi atas 6 zona yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua. Tiap anjungan menampilkan bangunan khas setempat. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat di 33 provinsi di Indonesia yang pada saat itu tahun 1975. Dan yang ditampilkan dalam anjungan daerah tersebut adalah menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di samping itu, di tengah-tengah Taman Mini Indonesia Indah terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia. Di tengahnya terdapat kereta gantung, berbagai museum, dan teater IMAX Keongmas dan teater Tanah Airku. Berbagai sarana rekreasi ini menjadikan Taman Mini Indonesia Indah menjadi suatu kawasan wisata terkemuka di kota Jakarta. Lalu Taman Mini Indonesia Indah memiliki logo yang pada intinya terdiri dari huruf T, M, I, singkatan dari Taman Mini Indonesia Indah. Sedangkan maskotnya berupa tokoh wayang Hanuman yang dinamakan Mitra atau Anjani Putra. Maskot Taman Mini Indonesia Indah diresmikan penggunanya oleh Ibu Tien Soeharto bertepatan dengan Dwi Windu usia Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1991. Nah, gagasan pembangunan dari Taman Mini Indonesia Indah ini dilatar belakangi oleh kelengkapan dari Indonesia dengan segala isinya, lalu dicetuskan oleh Ibu Negara Siti Hartina atau yang kita kenal dengan sebutan Ibu Tien Soeharto. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana, nomor 8 Jakarta, pada tanggal 13 Maret 1970. Melalui miniatur ini diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Maka dimulailah suatu proyek yang disebut dengan Miniatur Indonesia Indah yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita (TMII) mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Selanjutnya mengenai hukum yang berlaku di Taman Mini Indonesia Indah. Ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian konstruksi hukum dalam pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Penerapan Akte Persembahan Nomor 47 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang kepemilikan dan kepengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.
Persoalan tersebut berkaitan dengan masih terjadinya disharmoni hukum sebagai akibat pluralisme hukum yang berlaku terkait optimalisasi pengelolaan anjungan daerah Taman Mini Indonesia Indah. Oleh karena itu, dasar hukum pengaturan Taman Mini Indonesia Indah belum dapat mewujudkan kepastian dan perlindungan terhadap pihak pengelolaan, yaitu Yayasan Harapan Kita. Bersama dengan direksi serta badan pengelolaan dan pengembangan Taman Mini Indonesia Indah. Lalu adanya disharmoni hukum. Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah mengakibatkan ketidakjelasan status kelembagaannya. Sehingga berlakulah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik negara. Maka opsi pengelolaan yang tepat bagi Taman Mini Indonesia Indah yaitu mengacu pada ketentuan pasal 15 PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara dan sekretariat negara ditunjuk menjadi pengguna barang, namun pengoperasian Taman Mini Indonesia Indah dilakukan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yaitu Badan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah, sehingga bentuk kelembagaan Taman Mini Indonesia Indah yang akan datang tetap dioperasikan oleh Yayasan Harapan Kita yang dituangkan dalam Peraturan Presiden yang sekaligus merupakan penyempurnaan atau perubahan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang kepemilikan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum yang berlaku di Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih.